Timah yang dulu sebelumnya pegang sahamnya pemerintah Republik Indonesia pindah ke PT Inalum sebagai pemegang saham, dan sehingga saya di BP 47 dinyatakan bahwa sejak saat itu status PT Timah perseroannya dihilangkan, akhirnya jadinya PT Timah Tbk dan PT Timah tunduk pada undang-undang PT. Saya sebut itu. Tunduk pada undang-undang PT ya? Ya, sehingga saya sebut itu. Seperti itu ya? Oke, bukan BUMN lagi Pak ya? Sesuai PP itu ya? Tidak dinyatakan secara jelas di situ BUMN atau dia, tapi bahwa di situ yang dinyatakan PT Timah tunduk pada undang-undang PT. Sehingga saya seperti itu. Jadi pertanyaannya, faktualnya pemerintah masih memegang saham seri B tidak di PT Timah? Seri B yang memegang saham adalah PT Inalum. PT Inalum. Iya. Nah, baik. Kemudian Pak, di periode 2018-1920 untuk menjalankan usaha, apakah PT Timah mendapat fasilitas pembiayaan dari negara, dari PBN? Tidak. Tidak ya? Tidak. Modal untuk bisnis dari mana itu? Dari internal cash flow sama pinjaman bank. Tidak ada dari APBN? Pinjaman komersial, tidak ada dari APBN. Kalau dari induk holding, PT Inalum ada memberi modal kerja atau modal usaha tidak? Tidak ada. Tidak ada juga? Tidak ada. Baik. Terkait dengan perubahan status pemegang saham sesuai dengan Undang-Undang Minerba, apakah juga dilaporkan ke pihak Dirjen Minerba di Kementerian SDM? Secara pasti saya tidak ingat, tapi status sebagai pemilik UP dan yang kaitan kami dengan Minerba kan sebagai pemilik UP dan perusahaan tambang. Iya. Tapi status bebas saya nggak ingat Pak. Tapi yang saya ingat waktu itu yang kita sampaikan adalah kita bikin rilis, kita bikin announcement bahwa PT Timah sejak ditanda tangannya PP 47 tersebut sudah berubah status. Dari dulu ada kata-kata pressure-nya dihilangkan, dan kita juga sejak saat itu ya saya sampaikan tadi tunduk pada undang-undang PT. Undang-undang PT. Ya itu yang itu kita sampaikan ke pelanggan kita, mungkin termasuk regulator juga. Ya. Dengan demikian segala kerugian atau keuntungan dari PT Timah itu tidak membebani APBN negara Pak ya? Tidak Pak, karena bisa saya sampaikan tadi tidak ada PMN, ya, tidak pernyataan modal negara, tidak ada pinjaman dari dari negara, tidak ada pinjaman dari pemegang saham. Semua yang kami lakukan adalah dari internal cash flow dan pinjaman komersial bank. Baik. Nah, terkait dengan saham syariah yang dimiliki oleh pemerintah terhadap PT Timah Pak ya, apakah itu nilai saham syariah itu berapa? Satu lembar saham Pak. Satu lembar aja? Iya, satu lembar saham. Apakah itu mempunyai konsekuensi terhadap modal PT Timah atau hanya sekedar kontrol manajemen? Yang saya tahu tuh hak istimewa pemegang saham syariah itu tidak pembubaran perusahaan harus melalui pemegang saham syariah, terus apalagi ya, pembubaran, merger, konsolidasi, sehingga saya seperti itu Pak. Baik, jadi tidak terkait dengan modal? Tidak. Modal Pak ya, baik. Nah, izin ke Pak Bambang Gatot. Pak, PT Timah ini kan pemegang IUP produksi, kemudian juga eksportir. Nah, apa kewajiban PT Timah terhadap negara dalam perspektif Undang-Undang Minerba maupun Undang-Undang Pajak? Apakah dia harus bayar pajak ini, pajak itu, royalti ini, iuran itu, bagaimana Pak? Tolong jelasin Pak. Ini dari sisi penerimaan negara ya? Iya. Jadi kewajibannya adalah pajak dan non-pajak. Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan non-pajaknya itu berupa royalti. Itu Pak ya? Ya. Baik, kembali ke Pak Reza. Iya, kembali ke Pak Reza. Pak, sekaligus ke Pak Reza sama Pak Emil selaku Direktur Keuangan. Baik. Pak, mohon Bapak respon atas informasi yang kami terima di persidangan atau dalam BAP. Baik. Terkait satu
apa betul dalam periode tahun 2018 ekspor PT Timah itu kurang lebih 29.000 ton, 914 metrik ton, dengan penghasilan yang diterima PT Timah itu hampir, sorry Pak Sarat, ini tahun 2017, ini kita ke 2017 itu 29.914 metrik ton dengan nilai penghasilan dari ekspor sekitar 9,21 triliun. Benar tidak Pak? Pak Reza atau Pak? Tahun berapa Pak? 2017. Tahun 2017. Iya. Tahun 2017, maaf, saya tidak ingat pasti angka tonasenya, Iya. tapi pendapatannya 9 triliun 217.160. Baik. Kemudian di 2018 Oke, itu berapa pendapatannya Pak? 11 triliun 049.946 dalam juta ini saya. Ekspor timah yang bisa dilakukan itu berapa jumlahnya? Ekspor timahnya, biji timahnya kalau nggak salah, Pak Rija bisa koreksi berapa? Kalau di data kami 33.000. Oke, itu di annual report ya? Dari annual report ya? Iya. Oke, 33.000. Betul Pak ya. Ya, Kemudian Pak, di 2019 berapa? 2019. Ya, pendapatan PT Timah dari ekspor timah. Pendapatan PT Timah di 2019 dari logam timah itu 17 triliun 725 miliar lebih. Kalau di data annual report yang kami terima ini hampir 19 triliun Pak. Oh, itu ada pendapatan lain-lain Pak. Ada lain-lainnya. Ya, jadi Khusus ini ekspor. pendapatan di pendapatan usaha itu ada pendapatan dari logam timah dan pendapatan anak perusahaan. Baik. Jadi yang untuk khusus penjualan logam timah ini, tapi kalau total pendapatannya termasuk anak perusahaan secara konsolidasi betul 19 triliun. Itu tadi total ekspor nilainya 17 triliun, berapa Pak? 725 824 Kemudian di tahun 2021 Pak. tahun 2021. Iya. Tahun 2021 untuk pendapatan dari hasil penjualan logam berdasarkan data laporan keuangan ya, karena saya udah tidak di timah, itu saya ambil dari laporan keuangan audited, bisa diambil online, itu 12 triliun 389 miliar lebih. Baik. Untuk ekspornya sebesar apa Pak? Berapa ton? Gimana? Berapa? Volumenya saya nggak tahu Volume Pak. yang diekspor. Saya nggak Kalau tahu di volumenya data Pak. kami ini Saya 2021 udah enggak di 26.000. mungkin 26.000 Pak. Ya, saya sudah tidak 602 di metrik ton. Nah, pertanyaannya kan gini Pak. Ini di periode 2018, Ya. 19, 20, ini 21 itu kan ada kenaikan signifikan Pak. Ya. Dari sisi ekspor dan pendapatan. Ya. Apakah itu merupakan hasil kerjasama dengan smelter, termasuk dari smelter SBS? Ya, saya tidak bisa jawab yang 2020 ke atas ya, Ya. karena saya 2019 terakhir, karena di awal 2020 saya ini. Tapi di 2019 itu adalah peaknya daripada kerjasama, iya. Ini Betul, kan Pak, ya. paling besar 17 triliun. Bapak bisa menjelaskan berapa kontribusi atau sumbangan smelter dalam rangka meningkatkan jumlah ekspor PT Timah? Izin itu kembali mengulang pertanyaan tadi, saya tidak bisa menjelaskan karena itu harus analisa laporan keuangan ya. Baik. Saya tidak bisa menjabarkan di sini, tapi kalau dari fakta persidangan itu Saudara Aim itu sudah mencoba menganalisa laporan keuangannya. Baik. Pak Reza, Bapak kan selaku dirut sampai tahun 2021 ya. Apa peningkatan ekspor dan pendapatan timah itu merupakan sumbangan atau kontribusi dari kerjasama dengan 5 smelter termasuk SBS? Kalau 2019 sih ya Pak, karena total logam diproduksi itu kalau PT Timah itu kurang lebih 37.000, kalau dari kerjasama smelter 39.000.
Baik. Ya, jadi itu ya jelas ada penambahan dari kerjasama smelter. Baik. Terkait dengan meningkatnya kinerja ekspor Pak ya, karena ada sumbangan atau kontribusi dari smelter, kami mau menanyakan Bapak terkait kontribusi atau pembayaran pihak timah kepada negara. Yang pertama untuk aspek pajak dulu. Kami Ya. mendapatkan informasi untuk pajak yang sudah dibayar PT Timah kepada negara untuk kategori pajak jenis PPN. Ya, Apa betul di 2018 jumlah pembayarannya mencapai hampir 286 miliar? saya kalau hafal secara pasti, mohon maaf saya nggak hafal, tapi yang saya ingat saya itu ada lonjakan pembayaran pajak yang terjadi di tahun 2019. Baik, Mulai dari pajak PPH, PPN, royalti, itu ada lonjakan. lonjakan. Ya, Izin ke Pak Emil, Bapak mungkin ada datanya. Tahun berapa Pak tadi? Di tahun 2018 itu pembayaran pajak PPN yo akibat dari transaksi jasa pembelian biji timah. Untuk 2018 pajak yang dibayar PT Timah ke negara 286 miliar, bla bla bla. Oke. Di 2019 melonjak Pak, Ya, 1,1 triliun. 1,3 triliun. 1,1 triliun. Kalau di data kami 1,3 triliun Pak. Ya, oke. Kemudian di 2020 ini mencapai 559 miliar. Nah, pertanyaan kami Pak, meningkatnya pajak PPN yang dibayar PT Timah kepada negara itu apakah merupakan juga dampak dari kerjasama antara PT Timah dengan para smelter? Kalau dibilang dampak langsung secara akuntansi itu dampaknya adalah karena penerimaan biji timahnya naik, Ya, terus menggunakan CV ya, yang kita pungut PPH 23-nya, kemudian PPN-nya PT Timah yang bayar, bayar. ya, karena kemudian royaltinya PT Timah yang bayar. Oke, Ya, jadi ada unsur pajak, ada pendapatan negara non pajak. dan pajak. Itu yang kalau di annual report sih 2019 kurang lebih 1,1 triliun ya. Baik. Itu untuk sektor pajak Pak ya. Untuk kan membayar pajak, di ya. mana pada 2019 walaupun PT Timah rugi 611 miliar, tapi PT Timah membayar kepada negara 1,1 triliun. Baik, itu kan kontribusi yang sangat besar juga Pak ya. Kemudian untuk sektor royalti yang dibayar kepada negara. Di persidangan yang lalu kami mendapat keterangan dari saksi Amir Syahbana selaku Kepala Dinas Babel Pertambangan bahwa beliau menjelaskan PT Timah menginformasikan volume transaksi, kemudian dia juga menyampaikan bahwa PT Timah juga menyampaikan berapa royalti yang dibayar kepada negara. Nah, apa betul Pak di periode 2018 jumlah royaltinya itu sebesar 117 miliar kurang lebih. Kemudian di 2019 itu melonjak 528 miliar. Kemudian di 2020 itu di angka 369 miliar. Jadi Betul kalau, Pak ya? kalau royalti itu kan identik dengan biji timah ya Pak. Iya, Ya, kalau biji timah biji- dan Kalau biji timahnya naik, nanti kalau royalti rasanya ke biji timah yang dikaitkan nanti di ekspor logamnya. iya. Jadi kalau royalti naik berarti produksi biji timahnya naik, produksi logamnya naik. Ya, jadi saya mohon maaf nggak bisa mengkonfirmasi angkanya karena saya hanya ngeprint tidak sebagian besar daripada laporan keuangan. Baik, kalau Pak Risa bisa memberi penjelasan terkait Iya, angka kalau pembayaran royalti? royalti sih jelas kalau produksi logam naik, ekspor logam naik ya royaltinya naik. Makanya kenapa 2019 kan saya sampaikan tadi kan ada lonjakan volume yang luar biasa, ya sudah pasti royalti naik, PPH naik, ya PPN naik. Baik, Jadi itu itu yang terjadi 2019. Baik. Kembali ke Pak
Bambang Gatot ya, Pak, hak negara kan sudah dipenuhi oleh PT Timah, baik royalti atau pajak. Pertanyaannya gini Pak, apakah negara diperbolehkan menerima pembayar royalti, pajak dari kegiatan yang ilegal? Boleh nggak Pak? Nggak ada itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Negara hanya menerima dari kegiatan yang legal. Iya. Baik. Iya. Royalti pada tahun 2018 adalah 287,346 miliar, pada tahun 2019 adalah 554,261 miliar. Oke, yang 2020 Pak, kalau di angka kami 2020. Sorry Pak. oke, sambil dicari Pak. Jadi sayang Pak ya. Royaltinya 2020 397,195 miliar. Baik, jadi sayang Pak ya, orang-orang yang sudah berkontribusi triliunan kepada negara hari ini harus duduk sebagai terdakwa di ruang sidang ini Pak ya. Ya. Termasuk Bapak juga. Ya. Baik. Pak, kemudian ini kan terkait sektor hilirnya Pak ya. Kalau rekan jaksa itu kan mempersoalkan sektor hulunya. Bagaimana cara mendapat biji timahnya, bagaimana cara memproduksi biji timahnya. Nah pertanyaan kami Pak, tadi sudah menjadi isu yang sangat penting di persidangan ini. Di 2015, bahkan di periode Bapak, itu sebenarnya ada problem apa sih Pak? Ada kesulitan apa? Sehingga PT Timah itu tidak melakukan penambangan langsung di daratan di wilayah Bangka. Itu masalahnya apa sebenarnya Pak? Salah satu yang cukup complicated itu adalah masalah lahan, Pak. Masalah lahan. Ya, karena salah satu di Undang-Undang Minerba kan jelas bahwa kalau kita ingin bekerja kita harus membebaskan hak atas lahan di lokasi tersebut. Itu kan kewajiban pemegang IUP. Baik. Nah itu ya kadang-kadang juga lahan itu agak sulit karena ada yang tumpang tindih misalnya dengan lahan perkebunan, ada yang dengan lahan masyarakat. Nah jadi beberapa case yang terjadi masyarakat tidak mau menyerahkan, tapi nah akhirnya dengan ada solusi program kemitraan penambangan Iya. yang sesuai dengan Permen SDM itu kalau salah mulai 2000 Permen 24 di Permen 24 2012 yang kemudian di-adjust berapa kali perubahan di Permen 34 2017 kemudian Permen 26 ya Pak ya 2018. Nah itu beberapa dari itu bisa mendapatkan masyarakat dalam menambang di cadangan aluvial. Ya, udah jelas cadangan aluvial bukan cadangan primer Pak ya, cadangan aluvial, dan itu menjadi solusi bahwa kita bisa bekerjasama dengan masyarakat dan sama-sama saling menguntungkan. Oke, itu dari sisi kebijakan negara Pak ya, mengakomodasi kemitraan. Pertanyaannya Pak, oke, soal lahan itu menjadi problem mendasar, hambatan ketika PT Timah mau menjalankan operasi produksi sendiri. Selain itu Pak, dari persidangan itu juga muncul keterangan bahwa dari zaman dulu masyarakat itu sudah aktif ikut menambang baik di IUP-nya Timah atau non Timah. Pertanyaannya Pak, yang dalam wilayah IUP-nya Timah sebenarnya ada upaya apa Pak? Upaya apa yang sudah dilakukan untuk mencegah jangan sampai ada penambangan-penambangan tanpa izin oleh masyarakat walaupun wilayahnya sendiri? Sudah berulang kali Pak, mulai dari pendekatan persuasif, kita menghimbau, kita merazia, kita menertibkan, kita minta bantuan dari aparat keamanan. Ya, tapi memang akhirnya pada saat kita tertibkan minggu ini, nanti minggu depan 2 minggu mereka balik lagi. Balik lagi. Jadi kita tertibkan lagi. Nah akibat kita terlalu sering tertibin, lama-lama kan potensi terjadi konflik Pak. Konflik. Dan konflik itu real Pak, bahwa PT Timah, pos Timahnya pernah dibakar, kantor gubernur dibakar, karyawan kita disandra, dan waktu saya menjabat 2017 Pak, Iya. Pak Wagub itu lagi razia itu disandra Pak. Oh, Di Belitung. Bayangkan Oleh Pak siapa? Wagub, Oleh siapa? oleh penambang Pak, penambang Sebabnya? rakyat. Sebabnya? Ya karena dia merazia. Oh, Nah jadi akhirnya
justru menurut saya apa yang ada di Permen SDM mengenai program kemitraan penambangan itu dengan merangkul masyarakat, ya kita bisa win-win solution, Pak. Jadi kita dapat biji timahnya sebagai pemilik UP, kami punya hak atas biji timah tersebut dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan penambangan tersebut. Kira-kira gitu, Pak. Karena balik lagi kalau misalnya terus yang terjadi adalah kita ambil, kita rampas tanpa kita kasih kompensasi, mereka kan sudah keluarkan biaya. Betul. Kompensasi yang kami berikan itu adalah kan mengganti biaya targeting, Pak, pengambilan biji. Apakah itu penambangan, apakah itu program SAP, yang pasti kan apa yang kami berikan itu adalah mengganti biaya yang sudah mereka keluarkan. Kira-kira gitu, Pak. Gitu ya. Baik. Nanti soal biaya nanti, Pak. Sekarang Bapak, setahu Bapak nih hari ini ya, setelah ada operasi penegakan hukum oleh kejaksaan terhadap masalah timah, apakah kegiatan tambang timah tanpa izin oleh masyarakat itu masih berlangsung marak di Bangka hari ini? Saya tidak tahu pasti, Pak, ya, karena saya nggak ada di sana. Tapi beberapa waktu yang lalu saya pernah lihat ada berita di Detikcom apa di Kompas.com, Pak, ya, Kompas.com ya. Itu ada penambangan yang penambang ilegal yang ada konflik dengan masyarakat. Iya. Ya, terus apa? Coba ditertibkan oleh aparat desa, tapi aparat desanya juga ngeluh juga ya, mereka hari kita tertibin minggu depan balik lagi. Itu yang saya lihat ada di berita di Detikcom. Hari ini yang saya lihat ada konflik lagi, itu PT Timah dengan masyarakat di mana wilayah Briga kalau nggak salah. Terus ya, Oke. Apa? Briga. Coba difokuskan ke Baik, klien ya. saudara. Nah, ini terkait dengan biaya. Biaya gini, dalam dakwaan PT Timah itu kan ada pemberi SPK kepada 2 CV Babel Alam Makmur dan CV Babel Sukses Persada. Selain itu juga ada kontrak smelter dengan PT SGS. Pertanyaan gini, terkait dengan biaya, penentu jumlah kompensasi adalah PT Timah, Betul, Pak. betul ya? Nah, Betul. ini Pak, untuk nilai kompensasi yang diberikan kepada 2 CV tadi, itu hitung-hitungan dasarnya bagaimana, Pak? Kenapa kok angkanya bisa tadi 100 berapa? 90. Ada hitung-hitungan, jadi timnya Pak Alwin itu selalu menghitung biaya penambangan kita mulai dari biaya eksplorasi sampai reklamasi itu Iya. dihitung, kemudian dibagi dengan dengan berapa cadangannya, akhirnya disetarakan nilainya dengan kompensasi kompensasi UJP. Nah, Oke. untuk mitra SPK yang SHP, Iya. waktu itu kebijakannya adalah tidak melebihi dari kompensasi UJP. Jadi itu yang kita jaga supaya biayanya itu bisa terjaga seperti Pak Emil sampaikan tadi. Kira-kira gitu, Pak. Oke, simpelnya gini. Kalau PT Timah melakukan kegiatan penambangan sendiri, menghasilkan 1 kilo atau 1 ton biji timah itu nilainya berapa total yang harus dikeluarkan? Apakah itu lebih besar atau sama atau lebih murah dengan nilai kompensasi yang diberikan kepada masyarakat melalui CV yang ditunjuk oleh PT Timah? Kalau yang di darat kan memang kami tidak ada kemitraan, tidak penambangan yang PT Timah sendiri lakukan kan nggak ada, Pak, Iya. di darat. Tapi kalau untuk di laut ada berapa kis biaya kita tuh lebih tinggi, Lebih ada tinggi. berapa kis biaya kita lebih rendah, kira-kira gitu. Tapi ada berapa kis yang biaya kita jauh lebih tinggi. Nah, yang kami berikan kepada mitra SPK itu kan semua kita kan berbasis rupiah per ton. Buat PT Timah itu menjamin kepastian bahwa kita pasti akan terima biji timahnya. Karena kalau kita berikan basisnya hanya biaya sewa, ya kita dan tidak ada kepastian tonase yang akan kita terima, itu resikonya sangat tinggi sekali, Pak. Apa risikonya, Pak? Yang nggak dapat biji, Pak, biaya keluar, uang keluar. Kira-kira gitu, Pak. Baik. Kemudian untuk biaya smelter, Pak, ya. Kalau kami merujuk kepada kontrak yang diatur dalam lampiran, itu biaya smelter yang tercantum itu ternyata per jamnya itu 1.225. Iya, betul, Pak. Betul.
Jadi dari mana ada hitung-hitungan 3.700 dan sebagainya. Itu- Sementara by kontrak itu hanya 1.295 per jam. Iya, itu Dan kan konsisten juga dengan invoice-invoice yang selalu ditagihkan pihak Iya. SBS kepada PT Timah. Itu Satuannya diper- jam. itu diperhitungkan jam jalan, Pak. Jam jalan dari apa? Dari smelternya dihitung oleh teman-teman dan kemudian terakhir disetarakan dalam Oke lah. per tonase. Itu soal tonase. Kembali ke Pak Direktur Keuangan. Pak, terkait dengan tagihan PT SBS, Pak ya, ini kalau mengacu ke kontrak dan tagihan, itu apa betul satuan yang digunakan selalu jam, bukan ton, untuk menagih? Itu, BAP itu menggunakan satuan jam kerja. Jam kerja. Jadi kalau tadi itu kalau nggak salah ingat saya, pengetahuan saya itu untuk mau dikoreksi kalau ada yang saya salah nanti dari terdakwa yang lain. Kalau nggak salah saya untuk menghasilkan 1 ton itu butuh 3 jam. Satu Jadi ton 3 jam. diidentikan 3.700. Itu arah, jadi Jadi- satu, Untuk menghasilkan 1 ton ya, itu dibutuhkan 3 jam kerja. baik. Tapi dari sisi fakta dan dari sisi dokumen, satuannya tetap jam, Pak ya? BAP-nya tetap Tetap jam. jam, baik. Bukan ton, Pak ya? Ya, Ya. tapi di situ ada yang saya jelaskan tadi. Ya, konversinya tadi. Ya, unit itu mengeluarkan namanya perhitungan pembayaran karena orang keuangan pasti nggak mampu menghitung itu. Baik. Nah, izin kembali ke Pak. Sekarang kami tanya ke Pak Arbe dulu deh, Pak Arbe. Ongkos, ada yang nyebut CSR, ada yang nyebut biaya apa tadi istilahnya? Sumbangan ya. Betul. Dari sisi SBS waktu itu, waktu pembahasan ini betul ya yang hadir dan menyepakati adalah Pak Johan? Betul. Betul ya? Baik. Kemudian yang memberikan rekening money changer punya Ibu Helena itu siapa ya, Pak Yuan ya? Yang memberi nomor rekeningnya? Saya kurang tahu kalau itu. Kurang tahu ya? Ya. Baik. Nah, ini setelah terkumpul dana sumbangan, tadi saudara menjelaskan digunakan untuk COVID, maksudnya ya? Ya. Maksudnya apa nih? Lebih jelasnya apa nih? Digunakan untuk COVID itu untuk kepentingan misalnya beli apa, untuk siapa, kapan? Coba dijelaskan. Beli peralatan COVID waktu itu bulan Maret April 2020. Peralatan COVID dalam bentuk apa peralatan itu? Yang besar itu ini ventilator, invasive ventilator. Berapa jumlahnya? Yang kita kumpulkan waktu itu kita mau beli 5, Terbeli 5, terbeli 3. terbeli 3. Kenapa? Betul, karena rebutan waktu itu. Rebutan. Rebutan barang, harganya juga super mahal. Setelah itu kan kita juga beli 2 unit PCR, bukan antigennya, PCR-nya. Alatnya ketika itu juga sangat mahal dan satu dunia rebutan. Berapa harga satu unit? Per unitnya $200.000 atau $250.000. Kalau ventilator itu $500.000. 500.000. Betul. Terus itu diserahkan atau digunakan siapa alat-alat itu? Ada yang disumbangkan di rumah sakit di Jakarta. Ada lagi yang disebar oleh penjual alat kesehatan ini. Jadi total untuk pembelian itu saudara rekam nggak berapa totalnya? Yang saya ingat, karena saya tidak catat semuanya, yang saya ingat itu $1,5 juta. Totalnya ya? Betul. $1,5 juta. Oke. Selama proses kerjasama, kemudian ada kontribusi untuk sumbangan, secara langsung pernah disampaikan ke Pak Robert Indarto nggak? Disampaikan maksudnya Oi, satu tempo, gitu. tidak pernah. Nggak pernah ya? Tidak pernah. Baik. Sekarang ke Pak Saksi Pak Gunawan, kemudian Pak Suparta, Pak Reza, dan Bu Helena ya. Ini langsung aja supaya cepat karena udah jam 8. Ya. Ini terkait proses kerjasama antara pihak SPS, kemudian pihak CV
Nabil Alam Makmur, CV Maju Sejahtera dengan PT Timah. Kemudian terkait implementasinya, kemudian terkait dengan segala macam. Untuk Pak Gunawan, apakah saudara mengetahui? Tidak, Tidak ada. tidak, Ada hubungannya? tidak. Tidak ada. Untuk Pak Suparta, Ya, bagaimana? tidak, Tidak tahu juga. tidak tahu. Nggak ada hubungan soal implementasi kerjasama dengan Timah. Nggak Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau Pak Reza, Tidak tahu, tidak tahu juga ya. tidak tahu. Baik. Kalau Bu Helena, Saya tidak kerja timah, lebih tidak tahu lagi. tahu lagi. Tapi ngomong-ngomong Ibu katanya udah mau pulang ya. Kapan Bu mau pulang Bu? Mau tanya Pak Hakim. Jadi yang mulia biar nggak ngantuk beliau yang mulia. Beliau kapan mau pulang karena banyak ini. Dia Saya menjawab ditanya kalau- soal timah yang mulia, kan saya tidak mengerti. izin yang mulia dilanjut rekan kami. Coba